Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Hamad Aryasta dengan NIM 221524041. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan alur kerja dari web automation testing untuk aplikasi Zaidan Educare. Bisa kita lihat di sini adalah tampilan untuk test case design yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada untuk fitur login, di mana ada test case name-nya atau skenario. Nah, ini kita menggunakan pendekatan BDD, yaitu Behavior Design Development, di mana kita akan melakukan test case, melakukan testing menggunakan anotasi-anotasi seperti ini. Di mana skenario ini adalah merupakan eh, bagian yang akan kita jalankan. Lalu ada given, yaitu precondition, when itu langkah-langkah atau step yang akan nanti dieksekusi, dan then adalah expected result dari hasil testing yang seharusnya. Berikutnya kita beralih ke project yang sudah saya buat untuk melakukan automation testing. Nah, di sini saya dengan Jihan membuat fitur automation testing untuk login dan logout. Mungkin untuk penjelasan pertama ada dari pom.xml, yaitu dependensi-dependensi apa saja yang dipakai untuk membuat project automation testing ini. Yang pertama itu ada di sini Cucumber ya. Cucumber ini digunakan untuk menulis test case dalam format Gherkin. Gherkin itu adalah yang tadi given, when, then, sehingga nantinya eh, anotasi-anotasi ini dapat mudah dibaca oleh non-developer. Lalu berikutnya itu ada yang namanya JUnit JUnit platform. Nah, JUnit ini seperti biasa, seperti pada umumnya itu untuk framework testing dari Java itu sendiri, di mana bisa kita lihat di sini saya menaruh folder dari main application itu ada di testing, bagian testing, karena ini merupakan environment untuk testing. Lalu berikutnya itu ada dari Selenium, di mana Selenium ini digunakan untuk melakukan otomatisasi browser. Kita bisa melakukan otomatisasi otomatisasi untuk memilih melakukan pengklikan tombol, menginputkan kata dan sebagainya. Lalu di sini juga ada web driver, di mana ini adalah untuk mengimpor eh, browser secara secara cloud gitu. Jadi kita tidak perlu install browser-browser yang belum ada gitu. Jadi kita diberikan dependensi atau otomatis browser tersebut bisa kita gunakan tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu di lokal sistem kita. Yang pertama untuk pembuatan dari environment automation testing ini, yang pertama kita membuat namanya Gherkin, bahasa Gherkin, di mana di sini kita bisa lihat login Zaidan.fitur. Nah, ini ada fitur user login, di mana ada ini merupakan sebuah hanya teks saja biar nanti bisa di search jika nantinya test case-nya itu ada banyak. Nah, untuk berikut ini ada skenario. Skenario ini adalah eh, gambaran gambaran besar tentang apa yang akan kita tes, di mana kita akan melakukan cek login apakah sukses jika menggunakan valid kredensial sebagai bendahara. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, given adalah preconditionnya, di mana di sini preconditionnya adalah ketika user sudah login ke halaman, user sudah membuka ke halaman login. Nah, lalu berikutnya ini adalah eh, step eksekusinya, yaitu langkah-langkah untuk melakukan testingnya. Di mana sistem kita akan memberitahu untuk pertama itu memasukkan username di kolom username dengan menginputkan string bendahara. Lalu ada berikutnya ini kita pakai N untuk langkah keduanya, kita berikan perintah kepada sistem untuk memasukkan password dengan huruf admin 1, 2, 3. Lalu untuk langkah ketiga kita berikan perintah kepada browser untuk eh, mengklik tombol login. Nah, berikutnya ini ada anotasi then, di mana then ini adalah expected dari test case yang kita buat, di mana expected resultnya yaitu adalah user
eh, ternavigasi ke bendahara. Jadi user ini berhasil login ke dashboard bendahara sebagai bendahara. Lalu yang kedua itu juga user harus bisa melihat di navbarnya itu ada beberapa menu-menu seperti berikut, di mana ada dashboard, tagihan siswa, transaksi penerimaan dana, pengaturan notifikasi, status pembayaran, rekapitulasi, dan progres transaksi penerimaan dana. Nah, jadi di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi, di mana ini ada user memasuki halaman dashboard dan juga user dapat melihat menu-menu yang seharusnya bisa dilihat oleh call tersebut. Sama untuk yang berikutnya adalah untuk test case yang invalid. Di sini saya berikan teks invalid, di mana skenario-nya adalah cek apakah login tidak berhasil dengan kredensial yang tidak valid, di mana kita akan memberikan username dan password yang salah ya. Nah, di sini ada given sama seperti sebelumnya, yaitu precondition di mana user ini harus membuka browser pada halaman login page dari aplikasi Zaidan Educare. Lalu untuk when-nya, di sini adalah langkah-langkah yang pertama itu user harus menginputkan nama Indra, lalu user akan melakukan mengetikkan password admin 123 dan mengklik login button. Nah, untuk expected result-nya di sini hanya satu ya, di mana user harus seharusnya mendapatkan warning message, username atau password salah. Di mana kan kalau kita login dengan invalid kredensial gitu ya, kita tidak bisa login dan mendapatkan warning message bahwa username atau password kita itu salah. Nah, setelah kita membuat fitur ini, kita harus membuat, karena kan ini masih dalam bahasa Gherkin ya, kita harus membuat em, mengkonversinya ke bahasa pemrograman, yaitu di sini kita menggunakan bahasa Java yang mengimplementasikan object oriented ya. Nah, ini merupakan, bisa kita lihat ya di step definition ya. Kita berarti mendefinisikan step-step apa saja yang harus dilakukan sistem untuk menjalankan tes tersebut. Nah, di sini kita sama ya untuk untuk nama metodenya itu harus sama karena dia akan otomatis mengecek apakah step ini sudah terimplementasi dengan benar di step definition. Nah, ini seperti yang kita lihat tadi sebelumnya di feature, di mana ada given user navigated to login page, di sini ada metodenya public void user navigated to login page. Nah, di sini adalah logika dari eh, logika dari program untuk melakukan otomasinya. Nah, ini kita harus coding secara manual ya, karena untuk template dari nama metode dan terus ke bawah ini ada nama metode yang sama seperti di feature. Nah, itu bisa di-generate saat kita melakukan running aplikasinya gitu. Nah, tapi untuk dalamnya ini kita harus mengisi secara manual sesuai dengan tahap-tahapan apa saja yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, karena di sini adalah interpretasi dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh sistem, maka ada di mana saatnya sistem ini harus membuka browser. Nah, kita akan pindah ke konfigurasi browser terlebih dahulu. Nah, ini kita menggunakan dependensi WebDriver yang tadi, di mana kita menggunakan Google Chrome ya. Kita mengimport Google Chrome, lalu menginisiasinya sebagai objek. Nah, ini merupakan sedikit settingan-settingan yang diatur agar nantinya tidak menghalangi eh, dari automation testing itu sendiri ya. Lalu ketika sudah selesai akan ditutup gitu. Nah, ada juga namanya uphooks. Nah, di sini adalah bisa kita lihat ada anotasi add before step, dan add after. Seperti eh, bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya gitu ya. Before itu berarti sebelum, di mana metode ini akan dijalankan setiap kali atau sebelum sebelum skenario atau test case itu dijalankan. Bisa kita lihat di sini berarti untuk test case login, sebelum test case login itu dijalankan, browser ini akan inisiasi lalu akan membuka browser Google Chrome yang kosong gitu.
Lalu untuk setiap step, nah ini before step, berarti untuk setiap step-step tadi, setiap given and then when itu akan kita delay sebanyak di sini 100 milisecond, di mana itu ada 1 detik. Untuk apa? Untuk mencegah kalau nantinya terjadi delay gitu. Jadi misalkan si halamannya belum terkoneksi dengan baik, tapi em, proses dari automationnya sudah lewat gitu. Sehingga kita harus berikan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan delay sebanyak mungkin ya secukupnya gitu ya. Lalu untuk after, jadi untuk setiap skenario kita tutup kembali eh, web browser yang kita pakai gitu. Nah, berikutnya itu kita menerapkan konsep namanya page object model, di mana kita akan memodelkan setiap halaman-halaman itu sebagai objek. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di folder page ada dashboard page. Nah, dashboard page ini adalah inisiasi objek dari halaman dashboard. Di sini juga ada login page gitu. Oke, kita lihat yang login page. Bisa kita lihat untuk metode-metodenya di sini ada constructor, lalu ada metode enter username. Nah, apa aja sih yang harus kita ambil dari halaman web tersebut untuk membuat objek login gitu. Nah, kita harus memasukkan semua elemen-elemen yang akan dipakai untuk test case. Nah, hanya sebatas untuk test case. Jadi jangan sampai semua elemen gitu. Misalkan kita hanya perlu kolom login. Kolom login itu ada kolom username, kolom password, dan tombol login. Nah, kita nggak perlu yang namanya header ataupun misalkan footer dan deskripsi yang lainnya. Nah, itu bisa kita apa ya namanya bisa kita diamkan saja gitu. Nah, untuk sini ada enter username. Nah, di metode enter username ini bisa kita lihat di sini ada memanggil objek username text box. Nah, ini kita melakukan pendekatan page factory, di mana page factory adalah eh, kita mengambil elemen-elemen dari halaman web tersebut lalu kita masukkan ke dalam objek, sehingga kita akan memanggil objek dan bisa memakainya lagi di metode-metode berikutnya gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke page-nya, kita masuk dulu ke berarti ke lokatornya, di mana ini adalah merupakan page factory. Kita masuk ke login login page locator. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa mencari secara spesifik bagian mana yang akan kita ambil untuk test case. Di sini ada username text box, di mana kita mengambil kolom text box dengan cara melakukan pencarian berdasarkan nama. Nama ini maksudnya adalah nama yang ada di HTML ya. Lalu di sini berdasarkan expat. Nah, kenapa sih expat? Karena mungkin beberapa tampilan HTML gitu ya merupakan tampilan dari generate framework gitu, sehingga tidak ada ID class name yang unik, tidak ada ID yang unik, tidak ada class name yang unik, dan tidak ada, pokoknya tidak unik lah. Semuanya random karena merupakan hasil generate dari tools atau framework gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada username text box, di mana itu adalah kolom text box, lalu ada password text box, yaitu kolom password, ada login button atau tombol login, lalu ada error message. Nah, keempat ini akan kita pakai untuk test case fitur login gitu. Lalu untuk balik lagi ke page gitu ya. Nah, kan kita sudah mendefinisikan semua metode-metode atau step-step yang harus ada dari eh bah Gherkin ini tadi ya, yang ini ya. Nah, ke page yang tadi lalu kita masukkan logika-logika yang harus dilakukan oleh sistem gitu. Dimana di sini kita akan mencari kolom text box, lalu untuk tindakan pencegahan jika ada error gitu kita clear dulu text boxnya lalu mengisikan berdasarkan nama. Nah, username ini otomatis diparsing. Pokoknya semua parameter-parameter yang ada di sini tuh otomatis diparsing dari Gherkin ini.
Bisa kita lihat sini ada bendahara. Nah, ini kan berwarna biru ya. Nah, ini artinya teks ini atau string ini akan diparsing ke parameter metode tersebut. Nah, bisa kita lihat di parameter ini username akan dipanggil di mana kita tadi akan memasukkan teks bernama bendahara gitu. Jadi sini akan masuk teks teks boxnya akan diisi oleh bendahara. Lalu berikutnya di sini akan memasukkan password yaitu admin123, lalu akan mengklik tombol, lalu akan nah ini itu kita bisa menggabungkan metode-metode dari berbagai test case gitu. Jadi ini adalah test case untuk yang invalid ya. Metode untuk yang invalid. Nah, untuk yang validnya klik login button lalu akan mengecek apakah di sini eh, berhasil masuk ke halaman dashboard dan eh, menu-menu untuk role bendahara itu ada di navbar milik pengguna yang login gitu. Oke, mungkin berikutnya adalah kita langsung jalankan saja ya. Nah, untuk menjalankannya, untuk pertama kali mungkin kalian jika setelah ngekon kalian bisa menjalankan Maven Clean Test di sini, di mana dia akan mendownload dependensi yang dibutuhkan dan akan melakukan menjalankan tes gitu. Bisa kita lihat ini jalan sedang berjalan gitu. Nah, ini automation testnya sedang berjalan. Bisa kita lihat ya, semuanya diotomatisasi sesuai dengan metode-metode dan parameter-parameter yang kita telah script gitu, yang telah kita coding gitu. Nah, di sini totalnya ada tiga test case, dua itu adalah fitur login yang saya buat, dan satu lagi adalah fitur logout yang teman saya buat, yaitu Jehan. Nah, bisa di sini sudah selesai ya untuk generate test reportingnya. Di sini bisa kita lihat di halaman main app, main rendernya ya, sudah dikonfigurasi akan di generate ke directory target dengan format cucumber HTML report.html dan juga di generate ke JSON gitu. Nah, mungkin saya coba buka dulu untuk eh, hasil generate-nya. Nah, oke, ini merupakan generate report bawaan milik Cucumber gitu ya, di mana kita melakukan tiga test case, di mana itu ada statusnya dua failed dan satu pass. Di sini juga dijelaskan tentang persentase keberhasilan dari test case tersebut, durasi durasi test case jalan testing dijalankan. Lalu, nah di sini kita bisa lihat di mana letak bug atau failure yang telah dihasilkan saat testing tadi. Di sini ada fitur user login ya, ini merupakan tag yang tadi saya cantumkan. Kita fail di bagian verifikasi terakhir, di mana user seharusnya melihat sidebar dengan beberapa item seperti yang ditampilkan ini. Namun, di sini dijelaskan, mungkin kita zoom sedikit, sidebar tidak cocok, di mana terdapat missing item, yaitu program transaksi penerimaan dana. Ini adalah expected result-nya ya, program transaksi penerimaan dana. Namun, untuk actual result-nya di sini tertulis mana untuk actual result-nya di sini was but was yang di terakhir adalah progres transaksi penerima dana. Nah, di sini ada sedikit typo. Di sini yang seharusnya itu adalah penerimaan, namun di sini adalah penerima dana saja. Nah, untuk yang kedua bisa kita lihat juga terdapat invalid atau failure gitu ya, terdapat bug di mana terdapat fail di tahap ketika
user seharusnya mendapat warning message ketika ketika mengentrikan kredensial yang salah itu username atau password salah. Seharusnya seperti itu. Namun, yang dilihat user pada aplikasi tersebut yaitu incorrect username or password. Please try again. Nah, jadi di sini tidak terjadi tidak kesesuaian terhadap requirement gitu ya. Makanya fail. Nah, untuk yang terakhir ini adalah test case yang pas. Mana user ini logout dan berhasil logout gitu ya. Nah, mungkin cukup seperti itu penjelasan terkait alur proses dan cara kerja dari automation web testing untuk aplikasi Zai dan Educare yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.